Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 Hukum Jaminan akan mempresentasikan materi mengenai sumber hukum jaminan dan asas-asas hukum jaminan. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sumber hukum jaminan. Sumber hukum jaminan tertulis umumnya terdapat dalam kaidah-kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tertulis seperti yang pertama, buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan yang masih berlaku dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah gadai dan hipotek kapal laut. Gadai diatur dalam pasal 150. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur dalam STB 1847 nomor 23. KUH Dagang terdiri dari 2 buku, yaitu buku 1 tentang dagang pada umumnya dan buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayanan yang terdiri dari 754 pasal. Pasal-pasal yang erat kaitannya dengan jaminan adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hipotek kapal laut yang diatur dalam pasal 314 sampai 316 KUH Dagang. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana diatur dalam buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai tanah dan kredit verban. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Adapun dasar pertimbangan lahirnya undang-undang ini adalah yang pertama, kebutuhan yang sangat besar bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Perlu diimbangi adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengatur mengenai lembaga jaminan. Yang kedua, jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada jurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. Dari sumber hukum jaminan tersebut, pada dasarnya ada 5 sumber hukum jaminan yang berlaku sebagai sumber hukum positif di Indonesia, yaitu 1 KUH Perdata, 2 KUH Dagang, 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran yang berbunyi kapal yang telah dibebani hipotek. Asas-asas hukum jaminan berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian terhadap berbagai literatur tentang jaminan ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan. 1. Asas publicated, yaitu asas bahwa semua hak baik, hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek harus didaftarkan pendaftaran tersebut agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. 2. Asas speciality, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak hipotek hanya dapat dibebankan atas pensil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Selanjutnya, 3. Asas tidak dapat dibagi-bagi, yakni asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Yang keempat, asas in bad stelling, yaitu barang jaminan atau gadai harus berada pada penerima gadai. Dan yang kelima adalah asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hak ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun hak milik sendiri. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tangguhan, tetapi tanahnya milik orang lain berdasarkan hak pakai. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.